Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman-Mu ya Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, sebab Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Engkau mewariskan firman-Mu kepada kami yang tercatat di dalam kitab suci. Ada banyak pesan dan teladan yang boleh kami pelajari. Namun sejalan dengan itu ada juga banyak pesan yang tercatat dalam berbagai catatan lain yang perlu juga kami dalami. Maka pada malam ini dalam pertemuan khusus kedua di tahun ini, kami hendak menyerahkan semuanya ke dalam perlindungan-Mu dalam pembicaraan kami malam ini tentang Injil-Injil Gnostik. Berkati kami semua, berkatilah juga teknologi yang kami pergunakan, agar sungguh-sungguh melayani acara kami malam ini dan mendorong kami untuk terus memuliakan Engkau dan terus berkarya demi pewartaan Injil, demi keselamatan banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti seperti pada permulaan, sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Amin. Teman-teman sekalian, kita tentu mengetahui bahwa di dalam kitab suci kita itu ada 4 Injil, yakni Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Namun di samping keempat ini sebetulnya di dalam sejarah itu ada juga dokumen-dokumen lain yang juga berbicara tentang Injil ini. Nah, malam ini tema bahasan kita adalah Injil-Injil Gnostik yang sekali lagi akan dihantar oleh Romo Yonas. Tanpa membuang waktu lebih lama, Romo Yonas, forum sepenuhnya dipergunakan untuk presentasi malam ini. Baik, terima kasih Pater Aurel. Selamat malam rekan-rekan imam, teman-teman yang sudah bergabung pada malam ini. Baik, kita sudah menyelesaikan perjanjian baru dan sebagai boleh dikatakan tambahan pengetahuan kita juga belajar hal-hal lain yang juga ada di luar kitab suci. Dan salah satu yang menjadi pembelajaran juga di kelas-kelas kitab suci studi itu adalah salah satunya Injil dan Injil Gnostik. Jadi bagian ini juga bagian dari presentasi waktu kuliah. Kenapa kita perlu mempelajari ini? Yang pertama, publikasi tentang Injil-Injil Gnostik itu sudah lama. Yang kedua, media sosial yang sangat berkembang itu memudahkan orang untuk bisa mengetahui informasi dari mana saja. Bisa mengetahuinya secara benar, bisa juga salah. Ya, bisa kemudian semakin menguatkan iman, bisa juga menggoncangkan. Maka kami berpikir kita bersama-sama melihat Injil-Injil ini untuk semakin menguatkan iman kita akan Injil-Injil yang dikanonisasi dan kita imani sampai hari ini. Ya, sambil terus juga menantang kita untuk berpikir apa praktek-praktek gnostisisme zaman sekarang. Ya, meskipun ini dikatakan sesat, ya bid'ah, tetapi prakteknya juga mungkin kita hidupi. Baik, malam hari ini kita akan melihat bagian-bagian ini. Saya mengandaikan bahwa kita semua sudah khatam dengan perjanjian baru, terutama keempat Injil, sehingga kalau kita membaca teks-teks ini, apalagi salinan-salinan lengkap, kita tidak goncang. Ya. Kalau belum baca perjanjian baru secara lengkap, belum mengimani, kemungkinan untuk kemudian bisa diombangkan, ombang-ambingkan itu tetap ada. Pertama-tama, bagian ini sebenarnya panjang sekali, ya, sangat panjang. Tapi saya malam ini mengambil beberapa contoh kitab yang menurut saya punya signifikasi besar, dan untuk kita bahas yang kecil-kecil kita lewati karena keterbatasan waktu. Ya, ini butuh waktu yang begitu lama untuk bisa membahas satu persatu. Tapi minimal kita mengetahui secara garis besar
apa itu Injil-Injil gnostik. Baik, ada 3 buku yang saya gunakan. Buku yang pertama, yang ini, Nag Hammadi, inilah salinan lengkap dari semua Injil gnostik. 200-an halaman, semua. Jadi ini macam kitab suci yang dicetak, ya, disalin. Saya memiliki buku PDF-nya. The New Jerome Biblical Commentary juga bagian kecil menulis tentang ini meskipun tidak terlalu panjang, dan penjelasan-penjelasannya ada pada buku yang ketiga, dan masih banyak sumber yang lain. Baik, apa itu gnostik atau alirannya itu gnostisisme? Kata gnostik dan gnostisisme berasal dari kata Yunani, gnostikos, yang dapat diartikan dengan pengetahuan atau tindakan mengetahui. Jadi dari kata ini, kita bisa menangkap sekarang kekuatan dari Injil gnostik, yaitu ada pada pengetahuan. Ya. Pengetahuan sebagai kekuatan untuk mengenal Allah dan menuntun orang kepada keselamatan. Jadi kepada akal budi. Pada abad pertama era Kristen, istilah gnostik mulai digunakan untuk menunjukkan komunitas Kristen yang beragam. Jadi komunitasnya banyak, salah satunya itu adalah komunitas gnostik kelompok ini. Ya, mereka yang mendewakan pengetahuan akal budi mereka. Di antara para pengikut pada gereja awal ini, nampak ada kelompok elit yang memisahkan diri dari kelompok gereja dengan mengklaim satu kesaksian khusus atau pengalaman pernyataan akan yang ilahi. Jadi, selain akal budi, kekuatan kelompok ini adalah pengalaman pribadi. Jadi maka kalau membaca teks-teks itu, ya dialog-dialog dalam Injil-Injil ini, pengalaman pribadi, kesaksian pribadi orang-orang itu sangat menonjol. Ya, itu berbeda dengan kitab suci kita, keempat Injil, yang kesaksian itu berasal dari Kristus, dari para nabi dalam seluruh kitab suci, dan lain-lain. Ini tidak kesaksian khusus, ya, mengklaim diri menerima satu pengalaman rohani dari yang ilahi. Pengalaman inilah yang menurut para penganut gnostik membedakan pengikut Kristus yang sejati dari yang lain. Jadi kalau kita yang mengakui Injil-Injil yang dikanonisasi, itu kita mendapatkan keselamatan dari Kristus. Sumber pengetahuan kita ada beberapa. Bagian ini adalah hanya pengetahuan dan pengalaman pribadi akan yang ilahi. Itu gnostik. Apakah hal-hal seperti ini masih hidup di zaman ini? Tentu banyak. Baik, sebelum kita masuk ke bagian setiap kitab dari Injil-Injil gnostik, saya mengajak kita untuk melihat ringkasan besar ajaran gnostik. Ya, jadi dua pertanyaannya adalah, apa yang diketahui oleh orang-orang gnostik ini? Apa isinya? Dan yang kedua, apa yang membuat ajaran ini menjadi bidah atau ajaran sesat yang berbahaya bagi gereja? Kenapa gereja menolak Injil-Injil ini? Pertama, ajaran gnostik atau Injil-Injil gnostik menegaskan bahwa pengetahuan langsung, pribadi dan absolut tentang kebenaran sejati, tentang Allah, itu dapat diperoleh oleh manusia dengan pengetahuan yang dimiliki. Dan pengetahuan itu adalah pencapaian tertinggi dalam kehidupan manusia. Misalnya dalam salah satu kitab dikatakan, Kristus itu memasukkan akal budinya dalam akal budi kita. Maka kalau kita memiliki akal budinya, maka kita akan berpikir seperti dia, ya, dan selamat. Jadi lagi-lagi, ya, pengalaman dan akal budi, dan itu yang tertinggi, ya, bukan iman. Yang kedua, gnostisisme bukan suatu pemahaman yang rasional dan logis,
melainkan suatu pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman. Jadi akal budi, tetapi tidak dijelaskan secara logis seperti dogma. Ya, satu ajaran yang baku, ya, yang resmi, yang rasional, yang dapat dipertahankan, ya, dapat dipertanggungjawabkan. Tapi ini satu pengetahuan dengan akal budi, tetapi itu didapat dari pengalaman pribadi perjumpaan dengan yang ilahi. Maka sifatnya kemudian menjadi sangat personal. Kaum Gnostik tidak tertarik dengan dogma atau teologi rasional, tetapi pada pengalaman wahyu pribadi yang kreatif. Maka kalau saudara-saudari membaca buku yang pertama, salinan dari semua kitab, oh, itu menarik sekali. Ya, itu luar biasa ya, kreatif yang di luar kitab suci yang kita kenal. Ya, ada lucu-lucunya dan lain-lain sebagainya. Kalau punya waktu, boleh membaca itu. Ya. Yang kedua adalah pengalaman gnostik bersifat mitopoetik dalam cerita dan alegori. Jadi ada mitos-mitos, ada legenda-legenda yang dikemas ya dengan bahasa yang kadang puitis, ya kadang-kadang sedikit mistis, ya lucu, ya dan lain-lain. Jadi macam-macam. Ya, jadi gnostisisme itu mencari ungkapan yang tidak dapat diungkapkan dengan rumusan rasional atau penegasan dogmatis. Ya, salah satu yang lucu itu nanti kita lihat Injil kanak-kanak Yesus menurut Thomas. Ya, bagaimana Yesus itu berbicara dengan orang-orang tua dan dengan ayahnya di bengkel misalnya. Ya, itu jadi sesuatu yang ya ada sastranya, ada alegori cerita lucu dan lain-lain sebagainya. Pengalaman pribadi. Bagi kaum gnostik, wahyu adalah hakikat gnostisisme. Dan bagi semua penglihatan, wahyu menjamin mereka. Jadi apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami, itu satu jaminan. Ya, jaminan yang menunjukkan otentisitas dari pengalaman iman mereka. Mereka yakin bahwa di luar kitab suci yang kita kenal, yang banyak orang Kristen pelajari dan imani, Tuhan itu masih banyak menyingkapkan banyak hal yang tersembunyi, yang besar dan menakjubkan. Dan bagi mereka, pengalaman iman mereka yang tertulis dalam Injil Gnostik itu adalah cara Tuhan untuk menyingkapkan banyak hal besar dan menakjubkan. Kalau kita baca akhir Injil Yohanes, di situ ditulis masih banyak hal yang dikerjakan oleh Yesus, tetapi semuanya tidak tertulis di sini dan seterusnya. Ya, mungkin anggapan itu juga bertitik tolak dari apa yang ditulis oleh Yohanes. Jadi masih banyak sekali. Ya, kita hanya mengenal apa yang dikanonisasi dan kita terima dan kita iman. Ciri yang ketiga adalah yang paling mengganggu teologi gereja adalah gambaran Tuhan yang ya dualitas, ada dualitas. Ya, apa itu? Ada Tuhan yang transenden yang ada di atas, tetapi dia mengutus seseorang ya yang namanya dua margo, dua mergos itu sebagai yang menciptakan bumi. Ya, jadi Tuhan itu baik, maha kuasa, suci, tetapi yang menciptakan bumi ini bobrok. Maka apa? Kejahatan itu banyak sekali. Ya. Jadi itu berbeda dengan pandangan Allah sebagai pencipta dalam kitab Kejadian yang membuat semua itu baik adanya. Dan kalau kita lihat pada hari ke-6, gabungan dari baik, baik, baik itu kemudian menjadi sungguh amat baik. Jadi baiknya berdobel-dobel. Tapi gnostik tidak. Ya. Ya. Di satu sisi Allah itu transenden, ilahi, suci, tapi pencipta. Ya, makhluk yang dipercaya untuk mencipta bumi itu bobrok, jahat, rusak. Maka banyak kejahatan di dunia ini. Baik. Dari ciri-ciri ini, sebenarnya kita sudah bisa menangkap mengapa gereja menolak Injil-Injil Gnostik. Selain isinya yang banyak tidak sesuai dengan apa yang kita yakin. Baik, itu gambaran umum tentang Gnostik atau Gnostisisme.
Sekarang kita masuk lebih khusus ke Injil Gnostik. Sama seperti gulungan laut mati yang ditemukan di laut mati, itu nanti jadi satu bagian, karena itu untuk studi kitab suci modern itu bagian setelah surat-surat Paulus. Kalau kita masuk ke museum-museum dulu itu batasnya penulisan kitab suci hanya sampai Paulus. Tapi sekarang banyak museum kitab suci modern itu menambah penemuan laut mati. Yang sudah siara, ya pasti lihat itu, tapi mungkin belum terlalu paham. Karena itu satu sumber yang sangat luar biasa, yang sedikit mengubah studi kitab suci. Sama seperti itu, gulungan laut mati ya yang ditemukan oleh kaum Beduin, ya. Injil-injil Gnostik ini juga ditemukan di satu ya bukit atau gua atau apa ya, ya gunung lah ya, pada bulan Desember 45 oleh dua bersaudara, Muhammad dan Khalifah Ali, yang sedang menggali pupuk ya di tebing itu, di satu gunung. Nah, apa yang terjadi di sana? Ya, di sana mereka menemukan satu guci, ya, juga sama seperti di Laut Mati. Gulungan-gulungan kitab itu ditaruh di dalam guci. Selain satu yang namanya Copper Scroll, itu hanya ditaruh di tembaga, yang kemudian dibuka di Jerman dan membutuhkan banyak sekali waktu ya untuk membuka gulungan tembaga yang disimpan di, itu satu yang disimpan di Museum Yordania ya, sampai sekarang. Nah, ini mereka menemukan guci ya di dalam bukit itu. Jadi kita ke Mesir, kita akan lihat gunung-gunung bukit itu ya disembunyikan di situ. Nah, apa yang mereka lihat? Mereka lihat guci itu ya dibalut dengan aspal tutupnya ya karena warnanya hitam, dan mereka takut untuk membuka karena mereka mengira ada jin di dalamnya. Seperti orang-orang taruh klinik-klinik itulah ya. Ketakut. Tapi kemudian karena penasaran berpikir lagi, mereka ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Lalu mereka memecahkan guci itu dengan cangkul, dan ketika mereka memecahkan itu ada serbuk-serbuk dari papirus ya yang berterbangan. Jadi itu ditulis di papirus ya, kulit kain. Nah, guci itu warnanya merah dengan 4 pegangan kecil di atasnya seperti telinga. Tingginya kira-kira 60 cm, lebar 20 cm hingga 30 cm. Kalau dibandingkan dengan gulungan laut mati, ini tergolong kecil dan sedikit. Ya. Karena memang kitab-kitab yang ditemukan di sini juga tidak sebanyak yang ditemukan di laut mati. Tapi prosesnya hampir sama. Nah, di dalam guci-guci itu ditemukan gulungan-gulungan. Ya, boleh dikatakan buku-buku, ya, tulisan-tulisan. Nah, mereka mengambil buku-buku itu, membungkus dengan pakaian dan membawa pulang ke gubuk. Mereka simpan di sana. Ya. Karena ada pertikaian, maka kedua saudara ini hati-hati sekali menyimpan penemuan mereka. Ya. Lalu kemudian kedua saudara ini menitipkan buku-buku yang ditemukan itu kepada seorang imam Koptik setempat, ya, namanya Basilius Abdullah Al-Masih, ya, karena polisi waktu itu menggeledah rumah mereka siang malam karena konflik untuk mencari senjata. Jadi ini juga ya saya yakin jalan Tuhan ya. Ya, mereka yang bukan Kristen ya kemudian menyerahkan buku-buku ini kepada seorang imam Koptik. Ya, di situ. Mungkin mereka sudah yakin bahwa buku-buku ini berkaitan dengan kekristenan. Ya. Istri imam tersebut memiliki saudara laki-laki yang menjadi guru, mengajar bahasa Inggris dan sejarah di sekolah-sekolah Koptik setempat. Dan waktu dia berkunjung ke rumah, ketika istri imam itu memperlihatkan buku-buku itu, ia ya karena melihat bentuknya yang sudah kuno, ia yakin bahwa barang-barang ini berharga. Ya. Maka dia membawa buku-buku ini ke Kairo, lalu di sana ia menunjukkan kepada seorang dokter
yang tertarik dengan bahasa Koptik, karena ini ditulis dalam bahasa Koptik. Lalu kemudian mereka menghubungi pemerintah Mesir, terutama Departemen Purbakala yang menyimpan benda-benda purbakala. Lalu kemudian buku-buku disita dengan membayar sekian. Tetapi dalam sejarah, beberapa dokumen itu sempat berpindah dari tempat ke tempat, ya, juga dijadikan sebagai kesempatan untuk berbisnis, karena ini catatan-catatan yang tua. Ya, semakin tua, semakin antik, biasanya semakin mahal. Nah, setelah berpindah juga dari banyak tangan, ada yang tetap tinggal di Museum Kairo, lalu kemudian buku-buku ini didaftarkan ya sebagai peninggalan purbakala dan disimpan di Museum Gereja Koptik di Kairo sekarang, ya, yang disebut dengan Kodeks Nag Hammadi. Itu tempat penemuannya. Jadi kalau kodeksnya pasti ada NH dan 1, 2, bla bla, seperti Laut Mati, ya, Dead Sea, kodeksnya itu selalu DS, Dead Sea. Nanti tinggal dibaca kodeks berapa, artikel berapa. Jadi itu berdasarkan tempat penemuan. Nah, sudah lama disimpan di sana, tapi publikasinya itu terlambat karena para ahli itu berlomba-lomba untuk ya karyanya yang lebih dulu diterbitkan dengan komentar yang lengkap, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Yaitu juga salah satu kekuatan, tapi sekaligus juga kelemahan para ahli. Berdebat tidak pernah selesai, tidak pernah ada kata sepakat kadang-kadang dalam hal tertentu. Ya, itu yang terjadi juga dengan teks-teks ini. Nah, koleksi lengkap itu baru diterbitkan oleh Brill Academic Press. Ini salah satu penerbit dan percetakan terkenal ya dalam kitab suci. Ya, sebagian besar buku-buku saya juga memakai ini Brill ya dalam edisi kopi ya, faksimil. Jadi ditulis lagi persis seperti aslinya, tapi bukan aslinya. Ya. Dan ada 17 edisi dalam bahasa Inggris dengan judul The Coptic Gnostic Library. Dan terjemahan lengkap itu ada di perpustakaan Koptik Nag Hammadi di Kairo. Dan dari edisi-edisi ini kemudian berkembang sampai yang ada sekarang. Begitu banyak. Ya, karena ini publikasi dan penyebarannya sudah begitu banyak, maka kita juga perlu tahu sedikit tentang apa itu Injil-Injil Gnostik. Semua kodeks dalam papirus, ya, dalam papirus pada abad keempat ada 12 kodeks, ya, dengan sejumlah ini, ya, sedikit dibandingkan dengan Laut Mati. Teks bahasa dalam bahasa Yunani, tapi kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Koptik Mesir. Saya sendiri tidak mengerti bahasa Koptik ya. Ini ya, mungkin untuk memahami teks-teks ini perlu belajar bahasa Koptik. Tapi dengan terjemahan-terjemahan yang bagus, yang begitu banyak, itu saya rasa sudah cukup untuk mengerti ini. Baik, ini lokasi penemuan naskah-naskah ini, ya, Nag Hammadi di Mesir. Ya, bentuknya sama seperti di Laut Mati ya. Kalau Laut Mati ada 11 gua, ini hanya 1. Ya. Ini lembaran papirus, ya, teks-teks tadi itu Injil-Injil Gnostik yang ditulis itu disimpan dalam tas kulit yang kuat, ya, dimasukkan ke guci tadi dan diikat dengan tali kulit yang kuat. Nah, siapa yang menulis, siapa yang menempatkan naskah-naskah ini di sini? Ya, sampai sekarang ya perdebatannya masih terbuka. Ya, apakah itu orang-orang Kristen awali yang berusaha untuk memahami iman mereka? Ya. Baik. Ini salah satu contoh, ya, salah satu teks dalam tas itu, yaitu Injil Thomas dalam bahasa Koptik, yang pada akhirnya itu ya ditulis Injil Thomas sesuai dengan kebiasaan waktu itu.
Injil itu judulnya itu ditempatkan di bagian paling akhir, ya. Tidak seperti yang kita miliki sekarang. Ini salah satu contoh, ya. Sama seperti di Laut Mati, gulungan-gulungan itu ditemukan juga. Ada yang utuh, ada yang separuh, ada yang hanya tinggal sedikit. Ya, karena dimakan oleh usia, ya, dan lain-lain. Ya, tempat penyimpanan dalam gua dan dalam bukit. Baik, ada 12 kodeks seperti tadi kita lihat. Ya, dalam slide ini saya lupa kodeks yang terakhir. Jadi ini hanya 11, nanti saya akan lengkapi. Jadi lihat sendiri, kodeks 1 yaitu artinya kumpulan, ya, yang dikumpulkan, ya, dalam satu buku, ya, apa isinya? Ada Roh Rasul Paulus, ya, apokrif, Injil apokrif Yakobus dan lain-lain, ya. Kodeks 2 isinya ini, ya. Kodeks 3 isinya ini. Kodeks 4 dan 5 ini isinya. Kodeks 6 ini isinya. Kodeks 7 ini isinya. Kodeks 8, 9 ini isinya. Kodeks 10 hanya 1. Kodeks 11 ya cukup banyak. Baik, yang saya lupa itu kodeks 12, nanti saya tambahkan. Nah, dari beberapa kodeks ini, saya akan mengambil beberapa kitab untuk menjadi pendalaman kita malam hari ini, yang besar-besar. Oh iya, kodeks 12 ternyata sudah saya tambahkan. Ini kodeks 12, jadi lengkap. Oke, sekarang kita masuk lebih khusus lagi ke Injil-Injil gnostik itu sendiri. Ya, ada sejumlah besar kitab yang disebut Injil gnostik. Ada yang bernilai lebih tinggi untuk dipelajari dan diteliti, sementara ada yang rendah dan kurang penting. Ya. Yang lebih bernilai tinggi itu seperti Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Kebenaran, Injil Maria Magdalena, tapi dalam situ hanya Injil Maria, Maria yang mana? Injil Mesir, Injil Yudas, Injil Petrus, dan lain-lain. Jadi masih banyak. Pada kesempatan ini nanti saya mengajak kita untuk melihat hanya Injil Thomas, Injil Petrus, dan Injil Maria. Ya, karena keterbatasan waktu. Ya. Jadi fokus kita adalah kitab-kitab yang dianggap penting dan punya pengaruh untuk dipelajari, yaitu soal latar belakang, isi, dan teologi mereka. Ya. Baik, sekarang kita lihat yang bagian pertama itu Injil Thomas. Ya. Injil Thomas itu disebut juga sebagai perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan rahasia Yesus kepada Thomas. Jadi Injil ini berisi ada perkataan rahasia Yesus yang hanya diberikan kepada Thomas. Ya, nanti kalau penasaran seperti apa, ya di Batam kalau mau mencetak buku yang tadi boleh ngambilnya ke saya. Ya, bahasa Inggrisnya tidak terlalu sulit. Itu menarik. Injil ini dibuka dengan kata-kata, inilah kata-kata rahasia yang diucapkan Yesus yang hidup dan ditulis oleh Didimus Yudas Thomas. Jadi kalau dalam Injil itu disebut Thomas itu disebut Didimus, tapi di sini tambah lagi kata Yudas di tengah. Siapa orang ini? Ya, kalau Didimus Thomas mungkin ya bisa diperkirakan bahwa mungkin penulisnya Rasul Thomas, tapi ini ada kata Yudas. Ya, Didimus Yudas Thomas. Judul Injil menurut Thomas diberikan di akhir karya sesuai dengan kebiasaan umum pada masa itu. Kita sudah lihat di salah satu naskah
yang tadi saya tampilkan itu pada akhir sekali, ya, dalam bahasa Koptik terjemahan. Kapan ditulis? Ya, dan siapa penulisnya? Kira-kira abad kedua Masehi. Jadi tahun 100-an pertengahan lah, ya. Ada yang katakan tahun 150-an lah, ya. 200-an atau 300-an. Jadi termasuk dokumen-dokumen awal. Ya. Jadi penulisnya itu ya tidak diketahui secara jelas, tetapi kumpulan perkataan-perkataan rahasia itu ditulis di bawah wewenang seorang Thomas, ya, Santo Thomas. Namun sejauh mana argumentasi ini bisa didukung? Ya. Secara implisit, ya, dalam prolog pembukaan buku ini disebut bahwa Thomas itu diberi nama rangkap 3. Jadi kalau tadi hanya 2, Didymus Thomas, ya, kemungkinan besar ditulis oleh Rasul Thomas. Tapi karena ada kata Yudas, ya, inilah kata-kata rahasia yang diucapkan oleh Yesus yang hidup dan ditulis oleh Didymus Yudas Thomas. Jadi meskipun di bawah wewenang Thomas, tetapi karena ada kata Yudas, maka itu kemudian dipertanyakan. Dalam kitab ini, Thomas muncul sebagai tokoh utama dalam perkataan-perkataan rahasia. Di sini Yesus mengucapkan 3 perkataan rahasia, ya, 3 kelompok, tetapi isinya itu sampai 140-an ayat, ya, kepada Thomas secara pribadi, dan itu tidak bisa diceritakan kepada orang lain, murid-murid lain, karena jika Thomas menceritakannya, maka ia akan dihanguskan, atau orang-orang yang mendengarkan itu juga akan dihanguskan oleh api. Jadi maka disebut rahasia. Ya, hanya boleh Thomas yang tahu. Tidak boleh ceritakan ke murid-murid lain, karena kalau mereka mendengar, ya, mereka akan dihanguskan oleh api. Itu hukumannya. Apakah penulisnya itu Rasul Thomas? Ada tradisi yang kuat di satu tempat namanya Edessa yang mengklaim, ya, menjaga jenazah Rasul di makam indah yang dibangun untuknya. Jadi mereka berkeyakinan bahwa di satu tempat yang dekat tempat penemuan itu ada satu makam, dan itu makam Rasul Thomas. Dan mereka percaya bahwa karena dekat-dekat, kemungkinan besar yang menulis itu adalah Thomas, Rasul, murid Yesus. Tetapi ada juga banyak sekali tulisan apokrif, ya, yang palsu di kota ini, yang juga menyebut Thomas, tetapi dengan nama, ya, Thomas si kembar. Jadi ada saudaranya. Dan semua memanggilnya dengan nama yang sama, Didymus Yudas Thomas. Oke, jadi kalau ada makam yang mereka klaim itu makam Rasul Thomas, tapi juga ada banyak tulisan di kota itu yang sebut, ya, Thomas si kembar, dan semua sebut yang Thomas yang ini dengan Didymus Yudas Thomas. Ya. Bisa jadi kembarannya nama tengahnya beda, biasa begitu. Ya, nama belakang dan depan bisa mirip, tapi biasa ada satu nama yang membedakan untuk anak-anak kembar. Dalam bab 39, ya, kitab apokrif Thomas, kita menemukan ungkapan yang sama yang mendukung poin yang kedua. Kembaran Kristus, Rasul yang Maha Tinggi, engkau juga yang memulai ajaran tersembunyi Kristus dan telah menerima kata-kata rahasianya yang ditulis oleh Matias. Jadi pasti bukan Rasul Thomas, karena dalam Injil, keempat Injil yang kita terima, Thomas ini tidak mempunyai kembaran. Itu satu. Yang kedua, ternyata dalam kitab yang lain, yang apokrif Thomas, itu ditulis bahwa kata-kata rahasia ini ditulis oleh orang lain yang namanya Matias. Nah, dari bukti-bukti ini, ya, ditunjukkan bahwa jelas penulis Injil Thomas itu bukan Rasul Thomas, murid Yesus. Dan itu sejalan dengan Santo Cyrillus dari Yerusalem
yang mengutuk Injil Thomas itu sebagai Injil palsu. Tadi siapa penulisnya? Bukan Thomas, bukan Rasul Kristus, tapi orang lain yang pakai otoritas Thomas, yang kita lihat tadi namanya beda-beda. Apa isi Injil Thomas secara garis besar? Satu, teologinya tentang Allah Tritunggal. Dalam Injil Thomas, ya, Bapa dan Putra itu diakui dan disebut banyak kali. Jadi dua pribadi, Allah Putra dan Allah Bapa disebut banyak kali, tapi Roh Kudus hanya disebut satu kali. Tetapi iman akan Trinitas ada di sana. Bapa, Putra, dan Roh Kudus dengan kuantitas yang berbeda. Meski ada tiga pribadi di sana, ya, tetapi dalam Injil Thomas, Sang Putra itu yang dominan, ya, jadi tokoh utama dalam keseluruhan kitab. Ini tentu berbeda dengan teologi Trinitas dalam keempat Injil, ya, ketiga-tiganya Allah, berbeda pribadi, ya, mereka berbeda tetapi ya memiliki peran yang saling terkait, ya. Dan ketiga-tiganya sentral. Sementara dalam Injil Thomas, Yesus itu tokoh yang paling sentral. Allah Bapa dan Allah Roh Kudus mendapat tempat yang lebih sedikit. Ya. Bukti bahwa Yesus Sang Putra itu menjadi tokoh utama dalam Injil ini, itu bisa dilihat dari begitu banyak sebutan dan gelar yang ditujukan kepada Yesus. Ya, seperti tadi ini, ya, kita lihat Yesus yang tidak dilahirkan oleh perempuan, ya, secara fakta dilahirkan oleh Maria, tetapi itu dari Roh Kudus. Yesus yang hidup, anak 7 hari, anak domba, dia Tuhan yang bangkit, maha tahu dan tidak terlihat, dia berada di luar dunia ini, tetapi juga berada di tempat manapun, di mana terdapat 2 atau 3 atau bahkan salah satu pengikutnya. Dia ada di mana-mana, di dalam kayu, dalam batu, yang secara alegoris itu menunjuk kepada salib dan makamnya. Jadi dari teologi tentang Trinitas, ya, terutama sebutan dan gelar kepada Yesus, kita melihat ada yang cocok dengan teologi iman Kristen tentang Trinitas, tapi ada juga yang tidak cocok. Ya. Misalnya, dia tidak terlihat. Lah, ya. Dalam Injil, siapa melihat aku, dia melihat Bapa, dia terlihat. Maka dia bisa jalan kemana-mana, bertemu banyak orang, bisa disentuh, bisa ngajak ngobrol, tapi di sini katakan dia tidak terlihat. Teologi Injil Thomas yang kedua adalah tentang dunia di atas, yang dalam Injil itu disebut dunia terang. Dunia di atas, ya, atau dunia yang tinggi di atas langit, itu dunia yang tersembunyi. Nah, kehadiran makhluk-makhluk tertentu yang berasal dari dunia atas itu disebut 5 pohon Eden. Jadi ada sebutan itu. Jadi ada makhluk-makhluk yang disebut 5 pohon Eden. Ya, Firdaus. Kalau kita ingat kata-kata Yesus kepada penjahat yang di sampingnya, hari ini engkau akan berada bersama aku di dalam Firdaus. Karena dalam konsep perjanjian lama belum ada surga dan neraka. Perjanjian lama memakai konsep-konsep yang lain yang menunjuk kepada surga dan neraka dalam perjanjian baru. Misalnya pangkuan Abraham, Lazarus, Firdaus. Jadi karena dari atas, maka itu 5 pohon Firdaus dari langit. Ya. Jadi dalam 5 pohon Firdaus yang dikatakan itu ada pohon-pohon di Taman Eden itu diciptakan lebih dulu, kemudian baru beberapa malaikat surgawi yang diciptakan, ya, untuk terlihat dalam diri orang-orang suci dan orang-orang pilihan. Ya, baik. Ada tempat tertentu di mana Yesus ditemukan. Ya. Ada tempat kehidupan, ada peran yang diberikan kepada Yakobus sebagai orang benar, dan gereja yang demi kepentingannya langit dan bumi diciptakan. Itu salah satu ajaran dari yang namanya dunia di atas. Ya, itu ada dalam
Injil ini. Baik, selain dunia di atas, para murid juga dilibatkan dalam dunia di atas itu. Dunia di atas dan para murid. Ya, para murid itu ada di bumi, di bawah, ya, tetapi posisi mereka itu juga disebut mereka ada di atas. Lalu bagaimana para murid itu terhubung dengan dunia yang di atas sana? Ya, menurut teologi Injil Thomas. Para murid atau yang disebut kaum pilihan itu orang-orang yang bisa mencapai kesatuan dengan dunia di atas kalau mereka karena mereka mengalahkan kedagingan mereka. Jadi itu mereka disebut ya kaum monokoi, kaum pilihan yang menyendiri, yang memisahkan diri dari dunia dan kedagingannya. Maka mereka bisa terhubung ke atas. Mereka berasal dari Bapa dan mereka itu anak-anaknya dan mereka milik dunia cahaya. Jadi karena di atas mereka itu memiliki terang. Mereka membawa dalam diri mereka tanda dan gambar-gambar yang menakjubkan yang ada di tempat tinggi bersama Bapa. Jadi karena mereka bukan semata-mata di bawah, tapi mereka berasal dari atas, maka kehadiran mereka di bumi ini membawa tanda-tanda dan gambar-gambar yang memantulkan hal-hal ajaib yang ada di atas sana. Teologi yang keempat adalah kerajaan dan kekayaannya. Yang dimaksud itu kerajaan surga, ya tentunya. Bagian paling besar dalam Injil Thomas itu berkaitan dengan kerajaan dan kekayaan. Nah, bagaimana seseorang bisa memperoleh kerajaan dan kekayaan? Lagi-lagi karena gnostik, maka melalui pengetahuan. Ya, pengetahuan yang bukan tersusun melalui rumusan-rumusan dogmatis yang resmi dan rasional, tetapi pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman perjumpaan bersama yang ilahi, yang bersifat personal. Pengetahuan. Ya, maka di sini ditulis ya. Ketahuilah apa yang ada di hadapanmu. Kenalilah Dia, Tuhan, yang ada sebelummu. Kenali dirimu sendiri, maka apa yang tersembunyi akan disingkapkan kepadamu. Jangan berhenti mencari, maka kamu akan menemukan. Penemuan ini akan menimbulkan kekaguman, dan kekaguman akan menuntun pada pengetahuan yang lengkap. Dan dengan itu, pada kekayaan yang dijanjikan kepada orang-orang pilihan. Dengan demikian, kamu akan memperoleh apa yang belum pernah dilihat mata, dan apa yang belum pernah dengar telinga, yaitu kerajaan dan kekayaan yang akan melepaskanmu dari kemiskinan dan kematian. Jadi pengetahuan, ya pengenalan. Pertama-tama mengenal Allah, ya yang membuat kita kagum, dan kekaguman itu akan menuntun kita kepada kerajaan dan kekayaannya. Yang kedua, kita kenali diri sendiri. Ya, banyak hal yang tersingkap dalam diri kita yang diperlihatkan oleh Allah, maka kita harus mengenalnya. Itu yang tadi pada bagian pengantar, ya mereka yakin bahwa masih banyak hal besar ya yang belum dinyatakan Allah, dan itu akan terus dinyatakan. Ya. Apa nilai dari Injil Thomas ini? Bagi para sejarawan maupun ahli kitab suci modern, ya, mereka menilai bahwa penemuan Injil Thomas ini sangatlah penting. Ya, meskipun ditolak oleh gereja, tetapi dari segi studi ilmu, ya, itu penting. Penemuan Injil ini penting karena ya memberi kita gambaran tentang bagaimana orang-orang Kristen pada awal gereja itu berusaha untuk merumuskan iman mereka akan Yesus, termasuk ya yang tidak tertulis dalam keempat Injil. Ya, jadi ada hal yang baik. Dari situ kita tahu ya bagaimana mereka dulu berusaha untuk merumuskan iman mereka melalui pengalaman ya akan Yesus, akan Allah. Kita tahu tentang itu, kekristenan awal. Dengan itu juga dengan Injil Thomas kita
akhirnya dituntun untuk lebih dekat dengan Injil-Injil Ibrani yang tidak kita bahas. Juga ada namanya Injil Mesir yang hilang, ya. Kedua ini hilang meskipun ada sedikit catatan ya tentang keduanya, mengingat bahwa fakta dalam Injil Thomas itu berkaitan erat dengan Injil Ibrani dan Injil Mesir. Jadi Injil Thomas itu menjadi jembatan atau pintu yang dibuka untuk kemudian mengerti Injil Ibrani dan Injil Mesir yang hilang. Penulisannya pada awal abad ketiga atau pertengahan abad kedua, yaitu masa ketika tulisan-tulisan perjanjian baru belum sepenuhnya menggantikan tradisi-tradisi yang masih hidup, sangat menambah nilainya bagi setiap sejarawan dan ahli kitab suci modern untuk melakukan studi kritis terhadap Injil-Injil kanonik, yaitu keempat Injil. Jadi pada masa ini Injil-Injil sudah ditulis, tetapi tradisi juga masih tetap hidup. Nah, kehadiran Injil Thomas ini menambah satu nilai ya untuk studi, ya untuk mengkritisi apa sesungguhnya yang diajarkan dan dipraktikkan oleh kaum Gnostik ini. Meskipun Injil Thomas bukanlah Injil yang kelima dan keenam dan seterusnya, karena tidak ada otoritas yang dikaitkan dengannya dalam hal kanonisasi, ya, otentifikasi dan lain-lain, namun hal ini membawa kita pada kontak langsung dengan bentuk kekristenan yang sangat kuno yang dipengaruhi oleh filsafat Helenistik. Ya, tulisan aslinya saja dalam bahasa Yunani. Ya, jadi kita dibawa untuk mengerti bagaimana orang-orang Kristen awal itu berusaha untuk memahami iman mereka, ya, yang sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Injil ini menyajikan jejak-jejak dan sumber-sumber dari aliran terbaik mistisisme pada abad pertengahan Latin. Jadi, karena itu pengalaman rohani pribadi dengan yang ilahi, maka itu semacam mistisisme, ya, kehidupan mistik yang juga sangat kuat dalam gereja Katolik. Kita mengenal begitu banyak mistikus dalam gereja Katolik. Gnostik itu memakai itu. Jadi itu juga memberi satu nilai. Ya, meskipun tidak diakui Injil ini. Terakhir, Injil menurut Thomas adalah sebuah karya yang kompleks, menarik dan luar biasa yang diwujudkan oleh orang-orang yang memiliki iman yang membara, kaum Gnostik. Ya. Meskipun tidak diakui, tapi bagaimana mereka secara luar biasa itu mengungkapkan iman mereka. Kompleks, ya, sulit. Ya. Tidak selalu sejalan dengan apa yang kita imani sekarang. Nah, keyakinan mereka itulah yang secara sistematis dikembangkan, ya, ditulis, dan mereka sangat tergugah dan diterangi oleh keyakinan baru tersebut. Jadi kemudian mereka menjadi ya sangat teguh memegang apa yang ditulis di dalamnya. Meskipun kanon gereja menolak Injil ini. Kita masuk ke bagian yang kedua, Injil Petrus. Kalau dalam kitab suci kita hanya ada surat 1 dan 2 Petrus yang pendek-pendek, ya, di dalam Injil Gnostik ini ada Injil Petrus, ya, bukan lagi surat tetapi Injil. Injil Petrus dikenal dan digunakan sebagai kitab suci di beberapa bagian gereja Kristen pada abad kedua. Jadi digunakan ternyata, ya, dalam liturgi dan lain-lain. Namun penggunaannya pada akhirnya tidak diizinkan oleh para pemimpin gereja yang menganggap beberapa ajarannya itu sesat, melawan iman Kristiani. Oleh karena itu, karena tidak beredar lagi, ya, maka terlupakan kecuali namanya, ya, hingga pada abad ke-19. Karena dilarang, maka tidak boleh beredar, ya, dilupakan. Nah, pada abad ke-19, catatan tulisan Injil Petrus ini muncul lagi, ya, dipublikasikan secara meluas.
penemuan Injil Petrus dan siapa penulisnya. Teks Injil yang lengkap di luar jangkauan kita, ya, karena ya rusak, hilang, ya, dan lain-lain, ya, di luar jangkauan kita. Kita tidak bisa mencari teks lengkapnya. Itu biasa untuk dokumen-dokumen tua. Apa yang ditemukan itu hanyalah penggalan teks dari makam seorang biarawan Kristen di Mesir pada akhir abad ke-19. Dan yang sekarang ada itu adalah penggalan-penggalan yang tidak lengkap dari yang ditemukan di makam seorang biarawan Kristen di Mesir. Siapa penulisnya? Ya. Bukti internal dalam Injil ini menggunakan kata ganti orang pertama bagi Petrus ya oleh penulisnya, khususnya dalam percakapan antara Petrus dan Yesus yang menunjukkan bahwa penulisnya adalah Simon Petrus, murid Yesus. Jadi penulis itu menggunakan kata Petrus dan itu digunakan dalam percakapan antara Yesus dan Simon Petrus. Ada juga penyebutan langsung nama Simon Petrus dan Andreas, saudaranya sebagai orang yang pertama. Jadi selain Simon Petrus, ada juga saudaranya Andreas. Ya. Contoh ayat 60, tetapi aku, Simon Petrus, dan Andreas saudaraku mengambil bla 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 bla. Ya, jadi dua nama ini disebut. Jadi orang mengira, ya yakin bahwa penulisnya itu Simon Petrus, dan juga mungkin dibantu oleh saudaranya Andreas. Kapan ditulis? Tahunnya tidak bisa dipastikan secara ya, tidak bisa dipastikan secara baik dalam arti tahun 5 atau 10, tapi dari isinya salah satu yang mencolok di situ adalah tuduhan terhadap orang-orang Yahudi atas kematian Yesus dan ada kecenderungan anti-Yahudi. Nah, dari kedua situasi yang ada dalam Injil Petrus ini, maka kita bisa memastikan sekurang-kurangnya bahwa Injil ini mungkin ditulis pada awal abad kedua. Karena pada masa itu juga ya ada konflik antara kekristenan dengan Yahudi. Ya, pada abad itu. Ya, kita lihat ya konflik itu banyak terjadi dalam Kisah Para Rasul dan itu kelihatannya berlanjut. Jadi kalau lihat dari dua bukti ini ya kemungkinan pada abad kedua. Tapi tidak bisa dipastikan kira-kira tahun berapa. Apa isinya? Meskipun kita tidak memiliki teks yang lengkap, tetapi Injil Petrus yang lengkap memuat cerita lengkap tentang Yesus, pelayanannya, dan bukan hanya kisah sengsaranya. Jadi ceritakan lengkap. Ya, pelayanan Yesus termasuk juga kisah sengsaranya. Beberapa naskah, fragmen yang ditemukan di Mesir, itu menceritakan percakapan Yesus dan Petrus yang dicatat dari bagian awal Injil yang sama. Jadi ada bagian khusus di mana Yesus ya banyak berbicara khusus kepada Petrus. Penggalan teks Injil yang ditemukan menceritakan peristiwa sengsara dan kebangkitan Yesus. Ya, tapi dimulai dari ya Pilatus yang mencuci tangan di pengadilan Yesus. Kalau dalam Injil Sinoptik dan Yohanes itu dimulai ya Yesus di Taman Getsemani kemudian ditangkap. Ini tidak dimulai dari Pilatus yang mencuci tangan. Ya, yang mengatakan dia tidak bertanggung jawab atas kematian Yesus. Ya. Cerita berikutnya mempunyai hubungan erat dengan kisah-kisah yang ditemukan dalam Injil Perjanjian Baru, khususnya Matius, yaitu apa? Peristiwa penyaliban Yesus, penguburannya, penempatan para penjaga, dan peristiwa-peristiwa seputar kebangkitan. Itu sama. Tapi yang berbeda itu ini. Namun beberapa detail itu sangat berbeda. Misalnya, pada saat Yesus disalibkan, di sana dikatakan bahwa Yesus berdiam diri seolah-olah tidak merasa sakit. Padahal dalam Injil Sinoptik ya dan Injil Yohanes di situ Yesus merasakan kesakitan luar biasa. Ya, sampai kemudian dia berteriak, ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi ya, salah satu
pokok teologi yang ditolak dari Injil Petrus adalah Injil ini menghilangkan penderitaan Yesus sebagai bagian dari keselamatan. Jadi itu ya, dipaku, dicambuki, ya tergantung. Di sana katakan Yesus rasa biasa saja, tidak sakit, ya. Ya. Jadi itu salah satu pokok teologi yang ditolak dari Injil ini. Jadi menghilangkan penderitaan sebagai bagian dari keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Selain itu, ada beberapa cerita dalam Injil Petrus yang tidak ditemukan di tempat lain di antara Injil-Injil kita. Yang paling menarik adalah dalam Injil Petrus adalah kisah penampakan Yesus dari kubur. Ya. Yesus itu dalam Injil Petrus itu ditemani oleh dua malaikat raksasa yang kepalanya menjulur ke langit. Kepala Yesus sendiri menjulang tinggi ke atas langit. Di belakang mereka ada salib. Sebuah suara kemudian berbicara dari surga. Sudahkah kamu memberitakan Injil kepada orang-orang yang sedang tidur? Bukan Petrus yang menjawab, tetapi salib itu yang menjawab, ya, sudah. Jadi ini kisah kebangkitan Yesus yang sangat berbeda dengan yang kita terima dan kita yakini dalam Injil Sinoptik. Injil Petrus juga unik ya karena kecenderungannya anti Yahudi. Kalau minggu lalu kita melihat orang-orang Yahudi dan kitab mereka dalam kitab suci kita, salah satu poinnya adalah kita mewarisi iman yang sama dari bapa yang sama Abraham, maka kita tidak boleh anti Yahudi ya dengan begitu banyak alasan ya bukti yang kita bahas minggu lalu ya. Tapi dalam Injil ini ada anti Yahudi. Misalnya ya, dalam Injil itu ayat 25 dikatakan, setelah Yesus disalibkan, orang-orang Yahudi meratapi kesalahan mereka dan meratapi nasib kota suci mereka Yerusalem yang kini akan dihancurkan Allah sebagai balasan atas ketidaktaatan mereka. Jadi setelah disalibkan mereka menyesal. Ya, dalam Injil keempat Injil tidak ada itu ya. Mereka tidak meratapi kesalahan. Tidak ada. Mereka juga tidak meratapi kota mereka. Ya, Yesus yang meratapi kota Yerusalem. Ya. Jadi kesimpulannya, Injil Petrus yang tersedia bagi kita saat ini mempunyai 60 ayat. Isi utama Injil ini adalah penyaliban, penguburan, dan peristiwa seputar kebangkitan Yesus, juga karya publik Yesus. Injil ini memiliki keunikan karena narasinya yang sangat berbeda mengenai peristiwa kebangkitan Yesus dan pandangan anti-Yahudi. Oleh karena itu, sangat relevan untuk penelitian dan studi Perjanjian Baru. Meskipun ditolak, tapi dari segi akademik, ya Injil-Injil ini ya perlu dipelajari. Bahwa nanti mau percaya atau tidak itu urusan, ya. Tapi secara akademik ini menjadi sumber yang bisa dijadikan sebagai studi dan penelitian. Yang berikut adalah ya Injil masa kanak-kanak Yesus menurut Thomas. Nanti yang terakhir Injil Maria. Saya hanya ambil 4 yang besar-besar. Masih banyak lain yang besar-besar, tapi karena waktu. Injil masa kanak-kanak Yesus menurut Thomas tidak sama dengan Injil Thomas yang tadi itu. Ya, yang ditemukan di Nag Hammadi di Mesir. Itu beda. Injil kanak-kanak Yesus menurut Thomas itu catatan paling awal tentang kehidupan Yesus. Bagi para pembaca masa kini kita, sulit untuk memutuskan apakah kisah-kisah yang ditulis itu benar-benar terjadi serius pada awal kehidupan Yesus, atau hanya kisah spekulatif yang menghibur atau yang menjembatani informasi yang hilang tentang kanak-kanak masa kanak-kanak Yesus. Jadi apa ya, benar enggak ya? Atau ini hanya ya spekulatif, penulisnya hanya menghibur,
hanya mau meyakinkan bahwa oh ya dulu kanak-kanak Yesus seperti ini. Ya. Karena isinya yang kadang-kadang sangat lucu. Ya. Siapa penulisnya? Injil masa kanak-kanak Yesus ya diduga ditulis oleh seorang Israel yang namanya Thomas. Ya. Tidak jelas apakah penulisnya bermaksud agar pembaca mengenal dia sebagai Yudas Thomas seperti tadi yang pertama. Didymus Yudas Thomas. Apakah begitu? Maka dia pakai nama yang sama. Tidak tahu. Ya. Namun faktanya, bagi sebagian umat Kristen, mula-mula menganggap Thomas sebagai saudara Yesus sendiri. Jadi awal mereka kira yang menulis ini adalah ya, saudara Yesus. Dan nah, kalau saudara yang sendiri tulis tentang masa kanak-kanak Yesus, ya, maka tentu kebenarannya itu sangat meyakinkan. Kalau dia yang tulis, ya, kalau itu benar. Pasti, karena dia lebih kenal. Ya. Jadi ada yang menganggap itu seorang Israel namanya Thomas. Ada yang katakan itu Thomas, tapi saudaranya Yesus. Ya, dalam Injil, keempat Injil, tidak ada ya saudara-saudara Yesus yang bernama Thomas. Kapan ditulis? Ya, teks ini memberi sedikit petunjuk membantu kita menemukan kapan penulisannya. Ya, kebanyakan pakar percaya bahwa Injil masa kanak-kanak Yesus ya itu mulai beredar pada paruh abad kedua, paruh pertama abad kedua, pertengahan abad kedua. Jadi karena pada pertengahan abad kedua itu adalah masa-masa awal kekristenan, maka Injil kanak-kanak Yesus menurut Thomas itu salah satu Injil yang paling awal yang mengisahkan tentang bagaimana masa kanak-kanak Yesus. Dalam Injil sinoptik, ya, keempat Injil kita juga itu hanya sampai umur 12 ya. Jadi Injil Lukas yang namanya kanak-kanak Yesus itu sampai di umur 12 tahun itu. Jadi kalau berbicara tentang periode kanak-kanak Yesus dalam Injil Lukas itu harus sampai di 12 tahun waktu ke Bait Allah itu. Nah, ini ya, banyak hal yang tidak ada dalam keempat Injil itu. Tapi Injil Thomas memuat sesuatu yang tidak ada di situ. Apa konteks di belakang Injil ini? Ya. Ketika cerita-cerita beredar tentang ajaran-ajaran yang diilhami dan perbuatan-perbuatan ajaib dari pelayanan publik Yesus, beberapa orang Kristen mulai berspekulasi tentang apa yang dia lakukan dan dia buat, katakan, sebelum pelayanan publik dimulai. Jadi ini persis seperti buku The Missing Years, ya, tahun-tahun yang hilang dari Yesus, karena Yesus tampil pada usia 30 tahun. Injil menulis 12 tahun, lalu kemudian tidak ada lagi catatan. Ya, 12 sampai 29, 13 sampai 29 katakanlah itu tidak ada catatan. Nah, di mana Yesus? Nah, konteks Injil kanak-kanak Yesus juga mirip seperti itu. Jadi sebelum 30 tahun, Yesus tampil untuk mengajar dengan penuh kuasa, membuat banyak mujizat, membentuk kelompok pengikut, dan lain-lain. Apa yang kira-kira dia buat waktu masa kanak-kanak? Ya. Oleh karena itu, bagi umat Kristen awal, tentu saja penasaran untuk mengetahui kehidupan awal Yesus. Ya, bukan hanya mereka, kita juga mungkin penasaran. Selain yang ditulis, yang dilahirkan, bla bla bla, dipersembahkan. Kira-kira apa lagi di luar itu yang dibuat oleh Yesus? Hanya ada beberapa kejadian yang melibatkan Yesus sebelum pembaptisannya yang ditemukan dalam Injil Perjanjian Baru, yaitu narasi kelahiran, invasi naratif, masa bayi dalam Injil Matius dan Lukas, kisah Lukas tentang ziarah ke Yerusalem, ke Bait Suci pada usia 12 tahun. Dan dalam Injil Sinoptik yang digambarkan itu hanya itu. Kelahiran, masa bayi, lalu kemudian terakhir itu 12 tahun waktu ziarah ke Yerusalem. Setelah itu tidak pernah ada lagi. Ya, apakah ada hal-hal di luar itu yang ditulis oleh
Injil kanak-kanak Yesus. Jadi kisah-kisah lain tentang Yesus sewaktu masih kecil itu kemudian menjadi tema diskusi yang hangat. Ya, selain karena penasaran, ya ingin tahu apa yang dibuat Yesus. Nah, di balik banyak cerita legenda ini terdapat pertanyaan yang mendasar. Ya, kalau Yesus itu putra Allah yang melakukan banyak mujizat ketika dewasa, mengajar dengan penuh kuasa, punya pengaruh yang luar biasa, lalu kira-kira seperti apa dia waktu masih kanak-kanak? Jadi Injil tentang kanak-kanak Yesus menurut Thomas itulah Injil yang berusaha untuk menjawab ya pertanyaan-pertanyaan di atas. Ya, kira-kira apa yang dibuat Yesus? Isi Injil kanak-kanak Yesus terdiri dari 4 cerita terpisah. Yang pertama, mengenai kontroversi konflik Yesus dan pemimpin Yahudi, itu sama seperti dalam Injil Yohanes. Penyembuhan penderita kusta sama seperti ketiga Injil sinoptik. Kontroversi mengenai pembayaran pajak upeti kepada kaisar, itu sama seperti dalam Injil sinoptik. Dan ada satu kisah, ya kalau ketiga ini sama, ada sebuah kisah yang tidak dijumpai dalam keempat Injil kita, ya terutama ketiga Injil sinoptik, yaitu tentang mujizat Yesus di tepi Sungai Yordan, ya tentang pertumbuhan benih yang ajaib. Jadi Yesus membuat satu mujizat di sana. Ya, kisah ini tidak ada bandingannya dalam Injil kanonik yang diakui oleh gereja. Jadi Yesus membuat satu mujizat di tepi Sungai Yordan. Ya, ketika dia berkhotbah tentang kerajaan Allah seperti benih yang tumbuh. Jadi 4 bagian dari Injil kanak-kanak Yesus. Nah, apa isi keseluruhannya? Injil kanak-kanak Yesus dimulai ketika masih ya anak laki-laki berusia 5 tahun. Itu Injil ini menceritakan anak laki-laki Yesus berusia 5 tahun dan menceritakan sejumlah kejadian. Sebagian besar itu mujizat yang memperlihatkan serangkaian ada kenakalan dalam diri Yesus putra Maria dan Yusuf yang dewasa sebelum waktunya. Jadi kalau dalam Injil Yohanes, mujizat pertama itu air menjadi anggur, ya di Kana itu sudah dewasa. Ya dalam Injil kanak-kanak Yesus ini mujizat sudah dilakukan sejak masih usia kecil 5 tahun. Ya. Jadi selain itu ya banyak anekdot saat Yesus bermain dengan teman-teman masa kecilnya. Jadi ya terkadang Yesus menyakiti mereka dengan kekuatan sucinya, terkadang ia menyembuhkan, biasa anak-anak ya, pukul kemudian pergi peluk-peluk lagi ya supaya tidak nangis dan lain-lain. Ya, dalam pergaulan orang-orang tua, ya kadang dia konfrontasi, tantang mereka, ya lalu dia koreksi kesalahan mereka. Di sekolah bersama guru-guru, dikatakan dia pura-pura bodoh, tidak tahu, ya ditanya meskipun dia tahu. Dan di bengkel bersama ayahnya Yusuf, ya memperbaiki pekerjaan yang salah, kadang juga mengoreksi bapaknya, ya kalau salah. Jadi itu yang tidak pernah ditulis dalam keempat Injil kita. Jadi ada lucu-lucu. Ya. Kesimpulannya, meskipun kita tidak dapat mengaitkan otoritas apapun pada Injil ini, Injil kanak-kanak Yesus itu memberikan jawaban-jawaban spekulatif, dan menghibur terhadap banyak pertanyaan yang diajukan pada awal kehidupan Yesus. Kira-kira apa yang dia buat pada masa kanak-kanak? Hal ini memberikan banyak petunjuk untuk menelusuri kehidupan Yesus sebelum pelayanan publiknya. Namun, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum seseorang dapat merujuknya dengan otoritas untuk diterima atau tidak. Tapi sejak kanonisasi, ya kitab-kitab itu maka kelihatannya sudah
tertutup. Ya, tapi itu menarik ya, ya untuk menelusuri kehidupan Yesus sebelum pelayanan publik. Persis seperti tahun-tahun yang hilang dari Yesus dari usia 13 sampai 29 tahun. Banyak sekali hipotesa tentang tahun-tahun yang hilang. Yang terakhir, Injil Maria. Injil Maria ditemukan pada tahun 1896. Jadi sudah pada abad ke-18 ya, ke belakang. Maka nanti diskusi apakah ini dikategorikan sebagai Injil gnostik karena ditemukan jauh setelah Injil gnostik pada pertengahan abad kedua. Ya. Ini meskipun ditemukan pada tahun sekian, tetapi beberapa ahli itu mengatakan, oh sudah ditemukan sejak awal, antara tahun 30 sampai 180. Jadi hampir sama dengan Injil-Injil gnostik yang lain. Nah, ada 6 halaman di naskah awal dokumen yang hilang, ada 4 halaman di tengah Injil ini yang hilang. Jadi ada 2 pendapat ya, meskipun ditemukan tahun 18 sekian, ya, tetapi ada ahli yang katakan itu sudah sejak pertengahan abad pertama atau awal abad kedua. Siapa yang dimaksud dengan Maria dalam Injil Maria ini? Apakah Maria ibu Yesus atau Maria Magdalena? Ya. Beberapa ahli berpendapat bahwa yang menjadi tokoh utama dalam Injil Maria ini adalah Maria Magdalena. Ya. Argumentasinya adalah karena Maria Magdalena itu pengikut Yesus yang setia, yang setelah disembuhkan dari setan-setan, ya kemudian begitu dekat dengan Yesus. Ya, ketika para murid Petrus katakan mau mati bersama Yesus, tapi ketika menderita lari, ya Maria Magdalena itu setia dengan Yesus. Ya, menjadi saksi pertama kebangkitan dan namanya juga disebut dalam tulisan-tulisan awal. Maka banyak yang berpendapat, ya yang dimaksud Injil Maria itulah Maria Magdalena. Meskipun tulisan ini dikenal sebagai Injil Maria, namun hal ini tidak digolongkan sebagai Injil berdasarkan kesepakatan bersama gereja dan para ahli. Ya. Nah, persoalannya adalah tadi ditemukan tahun abad 18, tapi sebagian ahli katakan itu pada pertengahan abad pertama dan awal abad kedua. Maka pertanyaannya apakah Injil ini juga termasuk tulisan gnostik atau tidak? Ya. Tetap terbuka untuk diskusi dan perdebatan. Ya. Tapi dalam kodeks itu dimasukkan ke dalam Injil gnostik karena sekali lagi mengutamakan pengetahuan dan pengalaman pribadi perjumpaan dengan yang ilahi. Struktur Injil Maria, pada bagian pertama Yesus menjelaskan tentang dosa. Di akhir diskusi Yesus pergi meninggalkan para murid yang marah dan gelisah, dan mereka bertanya pada diri sendiri, jika mereka tidak mengampuni dia, bagaimana mereka akan mengampuni kita? Jadi Yesus berbicara tentang dosa, ya lalu Yesus pergi begitu saja, maka murid-murid marah. Ya, kalau dosa itu tidak diampuni, ya, dan orang-orang pada masa itu tidak mengampuni Tuhan, ya bagaimana dengan kita? Apakah kita juga diampuni atau tidak? Nah, kemarahan dan kegelisahan para murid pada bagian pertama itu menuntun kita kepada bagian kedua dari Injil ini, di mana Maria menjelaskan dan mewartakan pengetahuan rahasia melalui penglihatan yang dia terima dari Tuhan. Jadi Maria itu menerima penglihatan dari Tuhan sendiri, ya, dan maka dia tulis, berbahagialah kamu karena kamu tidak goyah saat melihat aku. Jadi mau menguatkan para murid, jangan goyah. Karena di mana pikiran berada, disitulah harta bendamu berada. Aku berkata kepadanya, Tuhan, bagaimanakah orang yang melihat penglihatan itu dapat melihatnya? Melalui jiwa atau melalui roh? Jawab juru selamat, ia tidak melihat melalui jiwa dan tidak melalui roh, tetapi pikiran, ya, pengetahuan yang ada di antara keduanya itulah yang melihat penglihatan. Jadi ini ya
Maria terima penglihatan yang mau menguatkan para murid. Jangan marah, jangan gelisah, jangan takut. Ya. Dalam Injil Maria itu diceritakan bahwa Maria itu lebih dikasihi oleh Yesus daripada murid-murid lain. Ya, dan dia ya berperan sebagai pemimpin kelompok. Kalau dalam keempat Injil itu Petrus sebagai pemimpin 12 rasul, dalam Injil Maria itu Maria itu yang menjadi pemimpin kelompok. Maka ya dan lebih dicinta oleh Yesus. Maka Andreas dan Petrus itu menentang, menolak ya. Lihat kata-kata mereka. Andreas menjawab dan berkata kepada saudara-saudara, katakan apa yang ingin Anda katakan tentang apa yang dia katakan. Maria katakan, setidaknya saya tidak percaya Juru Selamat mengatakan ini. Tentu saja ajaran-ajaran ini adalah gagasan yang aneh. Petrus menjawab dan berbicara mengenai hal yang sama. Dia bertanya kepada mereka tentang Yesus. Apakah Yesus itu benar-benar berbicara secara pribadi dengan seorang wanita, maksudnya Maria Magdalena, dan tidak secara terbuka kepada kita? Apakah kita harus berbalik dan mendengarkannya? Apakah Yesus lebih memilih dia daripada kita? Jadi, dua murid ini ya mulai cemburu dan mulai marah karena menurut mereka ya Maria Magdalena ini terlalu mengklaim sesuatu yang mungkin Yesus tidak ucapkan. Ya, dia katakan kepada para murid, saya ini loh yang lebih dicintai Yesus daripada kalian. Saya loh diangkat untuk mengepalai kalian, bukan kalian. Itu yang tidak pernah ya diceritakan dalam Injil kita. Baik. Apa teologi atau isi dari Injil Maria? Yang pertama itu unsur dualistik dosa. Apa itu? Bahwa dosa itu ya terjadi karena tidak semata-mata masalah moral, tetapi juga karena masalah kosmos, alam yang buruk. Ya. Jadi dua. Jadi selain moral saya, etika saya, tapi juga alam itu buruk. Dan hal itu bertentangan dengan kitab Kejadian, bab 131, yang mengatakan bahwa Allah melihat semua yang dijadikan itu baik adanya. Tapi kosmos ini buruk menurut teologi Maria. Ya, Injil Maria. Jadi selain moral seseorang, tapi dunia ini memang sudah buruk. Karena tadi itu, penciptanya itu buruk. Ya, Allah itu suci di atas, tapi orang, makhluk yang disuruh untuk mencipta itu buruk. Maka banyak sekali keburukan dan penderitaan di dunia. Yang kedua, teologinya tentang pembebasan dari dosa dan dunia material saat ini. Ya. Jadi ada ya bentuk atau hal-hal yang menyebabkan orang berdosa. Ya, kegelapan, nafsu, ketidaktahuan, kegembiraan akan kematian, kerajaan daging, kebijaksanaan daging yang bodoh, dan murka kebijaksanaan. Nah, itu dosa. Ya, hal-hal yang menuntun orang kepada dosa. Kalau dalam pengakuan iman kita ada 4 sumber dosa, pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian, ini ada 7. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk membebaskan diri dari dosa dan dunia material? Ya, yaitu kembali kepada Allah dan membebaskan diri dari dunia material setelah kematian. Jadi kembali kepada Allah, tapi tunggu nanti ketika mati, ya semua unsur dalam diri manusia itu terlepas dari dunia material. Jadi ini juga ada pengaruh filsafat Yunani yang melihat badan itu sebagai penjara bagi jiwa. Jadi kalau untuk melepaskan jiwa, maka orang itu harus ya terlepas dari hal-hal yang bersifat badan. Ya. Apa kaitan Injil Maria dan Perjanjian Baru? Meskipun tidak diakui. Injil Maria berakar pada Perjanjian Baru tetapi tidak pernah mengutipnya. Penulis Injil Maria tidak pernah menggunakan rumusan pengantar seperti yang tertulis dalam kitab suci atau yang seperti dikatakan para nabi yang biasa dilakukan oleh Paulus
ketika ia memperkenalkan kitab suci orang Yahudi. Kita lihat minggu yang lalu. Ya. Persamaan Injil Maria dan Perjanjian Baru itu, ada persamaan dapat diklasifikasi dalam dua kelompok, yaitu ada kesamaan yang tampak jelas terhadap bagian-bagian dari Perjanjian yang Baru, tapi juga ada kesamaan yang kurang mirip atau yang tidak begitu jelas dengan bagian-bagian dalam Perjanjian Baru. Boleh dikatakan ada yang intrinsik, ada yang ekstrinsik. Tapi ya, tetap ada kaitan dengan Perjanjian. Itu 4 contoh. Ya, masih puluhan yang lain. Kita butuh 1 semester ini ya, kalau mau mendalami semuanya sampai mendetil. Baik, kesimpulan umum. Kaum Gnostik mencari pengetahuan dan kebijaksanaan dari berbagai sumber, dan mereka menerima pandangan dimanapun hal itu dapat ditemukan. Ya, itulah Gnostik. Ya, dari apa saja, pengalaman rohani, penglihatannya, ya apa saja, itu Gnostik. Ya, apakah kecenderungan seperti itu masih ada dalam dunia modern sekarang? Jadi apa yang bisa menjawab pertanyaan mereka? Di mana dan apa saja? Jadi tidak ada satu patokan yang bisa membatasi atau menuntun mereka untuk tidak keluar dari rel. Jadi apa dan dimanapun mereka bisa temukan, mereka akan usahakan. Ada satu evaluasi yang baik yang saya kutip dari Malvin Mayer, seorang ahli. Dia katakan tentang hakikat atau inti dari Gnostisisme itu sendiri, yaitu apa? Dia katakan kaum Gnostik adalah penganut mistik keagamaan yang mengedepankan pengetahuan dan melalui pengalaman pribadi perjumpaan dengan ilahi sebagai jalan keselamatan. Jadi, mengenal diri sendiri benar-benar memungkinkan pria dan wanita Gnostik mengenal Tuhan secara langsung. Maka tidak perlu lagi nabi, uskup, imam, pendeta, atau pejabat-pejabat lain. Termasuk tidak perlu kursus kitab suci untuk menjelaskan kitab suci, tidak perlu. Karena setiap orang, kalau kenal dirinya secara baik, dia mengenal Tuhan dan dengan itu dia selamat. Tidak perlu hierarki-hierarki. Ya, tidak perlu dogma-dogma. Tidak perlu ajaran-ajaran. Tidak perlu. Itu kaum Gnostik. Kaum Gnostik membawa keyakinan dalam kitab mereka bahwa kisah penciptaan bukanlah kisah yang membahagiakan. Karena tadi itu, Allah itu transenden di surga mulia. Tetapi orang yang diutus untuk menciptakan bumi itu bobrok. Ya, mereka beralasan ya bahwa pada dasarnya dunia ini terlalu banyak kejahatan, penderitaan dan kematian. Jadi ada sesuatu yang salah dengan penciptaan. Kalau kitab Kejadian semuanya baik, ini kosmos ini salah. Ya. Akibatnya kaum Gnostik memberikan penafsiran yang inovatif, yang menarik, tetapi meresahkan kisah penciptaan yang kita baca. Mereka menyimpulkan bahwa ada perbedaan dualistik, yaitu yang harus dibuat antara makhluk spiritual yang transenden, yaitu Tuhan, dengan pencipta dunia yang buruk, yang tidak kompeten dan paling jahat, sehingga dunia itu kacau. Apa tantangan bagi kita dengan pandangan seperti ini? Tantangan bagi kita adalah 3 ini. Kita bertanya, dalam dunia saat ini sesungguhnya siapa itu kaum Gnostik? Jangan-jangan kita juga Gnostik. Ya. Siapa agama Gnostik? Kita tidak boleh lupa ya, ketika iman mulai hilang dari praktek keagamaan dan kita ingin supaya semuanya bisa dijelaskan dengan akal budi, hati-hati, itu kita juga mulai masuk dalam lingkaran ini. Atau apa? Menjadikan pengalaman pribadi, rohani pribadi, entah itu dapat penglihatanlah, bisikanlah dari Tuhan sebagai satu kebenaran dan diwartakan kemana-mana, hati-hati, itu juga bagian dari Gnostisisme zaman modern. Jadi kita bertanya, siapa sebenarnya orang-orang ini? Jangan-jangan kita juga. Dan pertanyaan terakhir, kalau itu ada, kira-kira apa bentuk-bentuk kaum Gnostik atau Gnostisisme masa modern ini? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Romo Yonas untuk presentasinya. Teman-teman sekalian, kita sudah mendengar penjabaran
sebagian kecil dari informasi tentang Injil-Injil Gnostik ini. Saya persilakan bagi teman-teman sebagai sebuah pengantar studi ya. Jadi kita ini teruslah mencari, mendalami, searching di mana-mana atau apa, tapi baca dengan kritis selalu itu. Baca dengan kritis supaya jangan terjebak dalam pemikiran yang salah. Saya persilakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, ada di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Pak Armiento. Bagaimana kitab-kitab Gnostik dapat membantu kita memahami keragaman pemikiran dan spiritualitas dalam sejarah manusia. Bagaimana kitab Gnostik mendefinisikan sifat Tuhan, realitas, dan keberadaan manusia. Terus bagaimana kitab-kitab Gnostik diinterpretasi oleh para sarjana dan komunitas Gnostik modern. Romeo, saya sangat bisa lihat di kolom chat juga. Mohon ditanggapi ini ya. Keberadaan kitab-kitab Gnostik ini, ya, kalau bagi saya itu semakin menantang pengetahuan dan iman saya akan kitab-kitab kanonis yang diakui, diterima, dan diyakini oleh gereja. Jadi meskipun tidak diakui ya oleh gereja karena ajaran-ajarannya yang sesat, yang tidak sesuai dengan iman Kristen, tetapi kehadiran kitab-kitab ini satu dalam bidang akademik itu tadi itu menantang, memurnikan studi dan pendalaman kita tentang kitab-kitab kanonis yang kita terima. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kitab-kitab Gnostik ini bisa mempengaruhi kehidupan spiritual seseorang. Mistisisme atau kehidupan mistik itu satu bagian yang penting dari kitab-kitab Gnostik. Tetapi ya kita juga harus belajar dari kesalahan mistisisme dalam kitab-kitab ini yang terlalu mendewakan pengalaman pribadi sebagai ukuran kebenaran yang harus diterima dan diyakini oleh orang. Bahwa memiliki itu boleh-boleh saja. Ya, kita kan lihat banyak umat kita yang ya banyak ya di Indonesia, jangan jauh-jauh, yang pernah melihat Yesus, yang dikatakan menjadi anak terkasih dari Bunda Maria, dari Yesus, baik imam maupun awam. Tetapi pengalaman-pengalaman seperti itu harus diuji. Ya, diuji melalui waktu, diuji melalui otoritas dengan berbagai kriteria, dan hal yang paling penting adalah buah-buahnya itu yang akan menentukan apakah pengalaman rohani itu benar-benar dari Allah atau tidak. Kalau buahnya baik, pasti bertahan. Tetapi kalau tidak, ya booming sebentar lalu kemudian hilang. Jadi itu Pak yang bisa saya jawab. Ya. Makanya tadi sebagai pengetahuan kita perlu tahu, kita perlu kalau boleh mempelajari, tapi tadi itu dengan jangan sampai nanti goncang dan kehilangan. Maka tadi saya katakan sebelum membaca tulisan-tulisan apokrif, ya Injil-Injil Gnostik, kita sudah harus khatam, paham, dan percaya dengan Injil-Injil kanonis. Baik, bagian kedua itu adalah bagaimana kitab-kitab Gnostik mendefinisikan sifat Tuhan, realitas, dan keberadaan manusia, eksistensi manusia. Baik. Tadi saya sudah jelaskan kalau Papa Pias ikuti. Ya, kitab Gnostik itu membagi dua realitas. Ya, realitas ilahi Tuhan itu baik, ya yang transenden di atas. Tapi Tuhan juga mengutus seseorang yang mencipta kosmos ini dan itu brutal, buruk. Maka ya ada penderitaan, kekacauan, kejahatan, keburukan di dunia itu terjadi bukan karena pencipta, tetapi karena orang yang dipercaya untuk mencipta itu yang adalah buruk dan brutal. Jadi itu beda sekali ya dengan teologi kita. Beda. Ya, beda karena kitab Kejadian bab 1 itu melihat ya semua yang diciptakan itu baik adanya. Tapi dalam kitab Gnostik, Allah dan manusia, ya realitas di atas dan di bawah itu didefinisikan dalam dua pandangan dualistik, dua hal yang berbeda. Baik. Oke. Itu.
Baik, pertanyaan yang ketiga itu bagaimana kitab-kitab gnostik diinterpretasi oleh para sarjana dan komunitas gnostik modern? Kira-kira Itu saya modelnya sudah seperti apa? jawab di bagian pertama tadi itu ya. Ya. Sebagai studi pasti didalami, diinterpretasi, ya tentu bukan untuk diimani, diterima, ya, tetapi sebagai boleh dikatakan di satu sisi menantang iman supaya kita lebih mendefinisikan iman kita dengan baik, di satu sisi juga mungkin memurnikan iman kita. Itu persis seperti hubungan antara kitab suci dan arkeologi. Ya, ada penemuan arkeologi yang sejalan dengan kitab suci, tapi ada penemuan arkeologi yang tidak sejalan dalam kitab suci. Atau sebaliknya, ada bukti kitab suci yang tertulis, tetapi dalam arkeologi tidak ditemukan. Ya, contoh Raja Daud, ya, yang begitu hebat dalam Perjanjian Lama. Dalam arkeologi banyak hal tidak ditemukan. Maka beberapa orang bertanya, apakah tokoh-tokoh besar ini secara real pernah ada? Studi lo ya. Ya. Jadi selalu ada sumbangan positif untuk studi akademik. Ya, selalu. Juga untuk iman dalam itu. Menantang dan memurnikan. Jadi selalu ada sisi positif. Ya. Oke, terima kasih Romo Tapi Yonatan. kalau yang tidak terlalu yakin dengan masih goyang-goyang, ya tahu-tahu diri lah, ya tahu-tahu diri. Maka perlu mengukur diri, kenali diri. Ya. Oke. Ada pertanyaan lanjut situ masih dari Pak Armiento itu. Siapa sebenarnya tokoh utama gnostik itu? Apakah ada hubungan dengan Simon Magus atau Valentinus atau Manes itu yang pendiri Manikeisme atau gimana tuh? Tokoh gnostik ini ya. Memang Valentinus disebut tidak banyak dalam ini. Bidah-bidah itu juga ya disebut. Salah satu yang disebut itu adalah ini orang-orang ini. Ya, hanya tidak bisa dipastikan satu tokoh yang menjadi sangat sentral dalam Injil Gnostik ini, karena ini satu kelompok ya, satu kaum yang bukan terdiri satu komunitas tunggal dalam arti hanya beberapa orang, tapi banyak sekali. Maka pengalaman-pengalaman orang-orang ini itu juga menentukan masalah dan pokok teologi apa yang coba mereka rumuskan melalui pengetahuan dan pengalaman rohani mereka. Bahwa ada pengaruh-pengaruh ini, bidah-bidah ini, pada awal-awal pertama kekristenan, itu juga diakui sedikit punya pengaruh terhadap kitab-kitab ini. Ya, ya. Oke. Mungkin masih ada lain yang ingin bertanya. Saya berikan kesempatan. Pak Pias, silakan hidupkan mikrofon untuk menyampaikan pertanyaan. Hidupkan kameranya juga. Ya, Malam Romo. silakan ya. Mau bertanya masalah kalau gnostik ini. Kalau bagi saya mungkin karena saya iman, terus nggak ada pembimbingan, jadi ketua kelas. Saya hanya mau bertanya tentang Injil kanonik malahan Romo, tentang ketika di Bethlehem tentang pembantaian bayi oleh siapa itu Raja Herodes. Waktu itu Yusuf dapat mimpi dari malaikat itu segera membawa tapi dalam Injil kanon Saya yang lain. kurang mendengar secara jelas, Pak. Putus-putus. Halo? Ya, coba lepas itunya aja. Ya, Ya Romo. ya itu lebih jelas. Oke. Saya mau bertanya tentang Injil kanonik untuk ketika pembantaian bayi-bayi di di Bethlehem oleh Raja Herodes. Itu Yusuf mendapat mimpi dan segera membawa Yesus yang masih bayi ke Mesir. Tapi di Injil yang lain bahwa Yesus dipersembahkan waktu umur 7 hari. Nah, itu berarti perjalanannya dari Bethlehem ke Yerusalem dulu baru ke Mesir, seperti itu, Romo. Oh ya, ini Seperti itu. antara ada ini bagaimana menghubungkan antara pelarian ke Mesir
Iya, Akibat pembantaian yang diperintahkan Herodes dengan Yesus dipersembahkan di Bait Allah yang menurut tradisi Yahudi itu terjadi pada hari ke-8 kah kalau tidak salah itu ya. Nah, Ya, ya, ya. Memang ada catatan yang berbeda dari Injil Matius dengan Lukas ya. ya, Oke, baik. Pertama-tama begini, Bapak Pias. Yang perlu pertama-tama ditanamkan dalam pikiran kita ketika membaca kitab suci adalah kitab suci memang buku sejarah, tetapi bukan suatu tulisan yang memuat kronologi itu secara berurutan. Itu satu. Ya. Sejarah, ya, tetapi bukan satu sejarah yang pokoknya 1, 2, 3, bukan itu. Karena tujuan utama dari kitab suci itu bukan untuk pertama-tama memberikan cerita yang lengkap supaya kamu tahu. Tapi tujuan utama dari Injil ya, itu adalah supaya kita percaya kepada Yesus. Ya. Maka banyak kisah yang secara kronologis itu tidak diceritakan ya sesuai dengan urutan waktu. Itu satu. Ya. Ada perbedaan kronologi antara Injil Matius dengan Injil Lukas. Oke. Kalau Injil lihat Matius ya, begitu dilahirkan ya diberitahu dalam mimpi, Yusuf langsung ke ya malam itu juga ya langsung ke Mesir. Dan kalau kita hitung lamanya pemerintahan Raja Herodes Agung ya dengan kematiannya, kemungkinan mereka tinggal di Mesir itu antara 2,5 sampai 3 tahun. Baru mereka kembali. Itu menurut Matius ya. Jadi kalau Matius dikatakan malam itu juga dia bangun, ya itu berarti ya apakah peristiwa persembahan Yesus di Bait Allah itu sudah terjadi atau belum? Tapi di Bethlehem berarti mereka harus ke Yerusalem ya, harus naik lagi. Ya, kalau sudah pernah pergi ziarah ya, harus naik lagi. Apakah itu sudah sempat dilakukan atau belum? Itu kitab suci tidak memberi keterangan itu. Sementara dalam Injil Lukas, itu kronologi masa kanak-kanak Yesus itu jauh lebih tepat, bukan tepat, tapi mengikuti alur waktu yang yang runut, ya. Maka kalau mau bicara tentang kisah kanak-kanak Yesus, ya memang lebih bagus itu dari Injil Lukas, ya, karena ya runut, ya kelahiran, ya malaikat-malaikat, ya lalu kemudian gembala-gembala datang, kemudian disunat kepada Tuhan, ya lalu kemudian umur 12 tahun. Ya, dia sedikit ya lebih lengkap daripada Injil Matius. Nah, bagaimana menyatukan dua kisah yang berbeda? Saya selalu berpegang pada prinsip kitab suci, ya, yang kita lihat kemarin juga, ya minggu kemarin soal ada perbedaan-perbedaan antara kitab orang Yahudi dan kita. Ya, kita pasti berusaha untuk mencari jawaban apakah sebelum lari ke Mesir sudah dipersembahkan atau tidak, ya. Ya, karena mereka tetap di Bethlehem ya, tidak dikatakan mereka naik dulu ke Yerusalem untuk menurut Matius ya untuk mempersembahkan. Saya tidak terlalu jauh mau berkomentar soal itu dan spekulasi yang mungkin tidak benar. Tapi saya tetap pada prinsipnya bahwa ada hal-hal yang tidak bisa didamaikan dari dua teks yang sama, yang berbicara hal yang sama, biarkanlah itu menjadi diskusi terbuka untuk didalami dan direnungkan. Bukan hanya itu, Bapak Pias, banyak dalam kitab suci yang tidak selalu bisa didamaikan. Apakah kemudian hanya untuk mendamaikan itu lalu kemudian kita membangun satu hipotesa yang sama sekali tidak bisa bertanggungjawabkan? Saya kira itu juga kita berdosa terhadap kitab suci. Ya, itu Pak ya. Itu dua versi yang berbeda ya. ya Romo. Ya Romo, tentang mistikus, mungkin apa pengertian ini seperti seorang santai yang kita ada doa untuk ke kanak-kanak Yesus, bukan jadi kanak-kanak lagi, tapi Yesus sudah dewasa, Yesus sudah disalibkan dan bangkit seperti itu. Itu apakah sebuah mistikus juga, Romo? Saya agak kurang paham tentang mistikus itu. Mistikus itu ya pengalaman mistik ya
kedekatan dengan Allah ya, melalui pengalaman pribadi dan lain-lain sebagainya. Mistikus begitu banyak. Nah, apakah berdoa dengan melalui Yesus yang adalah seorang kanak-kanak itu juga bagian dari kehidupan mistik? Iya. Devosi yang paling besar di Filipina adalah Santo Niño, ya, kanak-kanak Yesus. Itu paling besar, ya. Itu liburnya bisa berminggu-minggu, ya. Misa setiap hari itu bisa 20 kali, hanya boleh 1 jam. Saya ikuti itu hampir berapa tahun. Jadi apakah itu juga bisa membangun kehidupan mistik? Bisa. Ya. Karena kita percaya kan, Yesus tidak tiba-tiba langsung besar kan, tapi dia sebagai manusia yang juga adalah Allah, juga mengikuti proses kehidupan manusia, dikandung menjadi kanak-kanak, dewasa, mati disalib, kemudian naik ke surga. Kan gitu kan, ya, kehidupan Yesus. Jadi ya, itu bagian dari itu, ya, kehidupan mistik. Terima Itu kasih ya. Romo. Ya. Oke, terima kasih untuk dialog ini. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Sambil itu mungkin Romo Yohanes bisa umumkan sedikit rencana untuk pekan depan. Baik, pertama-tama terima kasih. Minimal kita sudah mengetahui gambaran tentang apa itu Injil Gnostik, ya. Itu di mana-mana beredar, banyak bukunya. Dalam bahasa Indonesia mungkin belum banyak, tapi dalam bahasa asing sangat banyak. Nah, kita perlu tahu supaya lebih memurnikan dan menguatkan iman kita akan Injil-Injil dan kitab-kitab kanonis, ya. Sambil tetap membuka diri untuk melihat ada hal juga positif dari Injil-Injil ini. Yang pertama, maka jangan goyah, jangan kemudian ragu-ragu dengan apa yang sudah diimani. Sebagai satu ya studi, itu sesuatu hal yang normal untuk kita mempelajari apa yang berbeda dari yang kita imani. Baik, untuk Selasa depan, karena itu sudah mendekati Minggu Suci, ya. Ya, pekan suci. Pekan suci. Nah, saya berpikir untuk nanti kita membahas salah satu tema dari ketiga hari suci itu. Karena waktu yang pendek tidak mungkin semua, ya. Jadi entah itu Ekaristi dalam teologi Paulus dalam 1 Korintus atau teologi salib menurut Paulus, ya, untuk membantu kita dalam Kamis dan Jumat Agung. Dan nanti kami diskusikan lagi antara dua itu, ya, salah satu tema. Baik, itu Pak. Oke, baik teman-teman, kita sudah mendekati jam 9. Kesempatan terakhir untuk bagi yang mau bertanya, kalau masih ada. Oke, kelihatannya tidak ada yang mau bertanya, tidak ada lagi yang ingin bertanya. Baik, kita berucap terima kasih kepada Romo Yohanes yang sudah menghantar kita dalam pengajaran malam ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung pertama kali dalam Zoom ini, jika ingin bergabung untuk memperoleh informasi tentang KKS yang biasanya disebarkan melalui WA Group, silakan klik link di kolom chat yang kami sudah kirimkan tadi. Untuk bisa bergabung dengan WA Group. Semua bahan yang dipresentasi melalui Zoom biasanya di-share juga melalui WA Group yang boleh dimanfaatkan untuk katekesi atau pendalaman iman di lingkungan masing-masing. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk semua teman yang sudah hadir dalam pertemuan malam ini. Semoga kita selalu setia untuk turut serta dalam persiarahan iman dengan mendalami, dengan memperoleh pengetahuan yang ada ini, diharapkan bahwa kita justru semakin teguh berpegang pada pengajaran kanonis dari Injil-Injil yang resmi diakui gereja, dengan semakin mendalami pribadi Kristus, bermeditasi, dan memperoleh pesan-pesan Injil yang boleh kita wartakan. Maka saya mengucap syukur kepada Tuhan atas semua karunia ini. Kita berdoa bagi semua peserta, keluarga masing-masing, agar juga selalu diberi penerangan budi, diberi penerangan iman, peneguhan dalam iman, untuk terus setia pada kasih Kristus yang membawa keselamatan. Mari kita berdoa menutupi seluruh acara kita malam ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang boleh kami peroleh. Terima kasih untuk pengajaran yang kiranya membuka wawasan kami tentang berbagai informasi lain yang juga perlu kami dalami agar kami semakin mencintai Kristus Sang Firman Sejati yang telah berkarya demi keselamatan kami. Semoga iman kami semakin dikokohkan, komitmen kami untuk memberitakan Injil semakin diteguhkan, dan penghayatan dalam hidup kami juga semakin mewarnai komunitas di mana kami berada, sehingga peranan kami sebagai garam dan terang dunia semakin mendapat tempat dan diterima oleh banyak orang. Tuhan, atas semua kasih karunia-Mu ini kami mengucapkan syukur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan